Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita di hari ini, Kamis 11 Maret 2021, tertulis dalam Matius 7 ayat 26. Demikian dikatakan, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan diumpamakan Yesus sebagai orang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Walau hujan datang, walau banjir, bahkan angin datang, rumah itu tetap kokoh. Artinya, orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan adalah orang yang sedang memperlengkapi diri untuk menghadapi suatu tantangan dan pencobaan yang mungkin terjadi di esok hari. Sebab di dunia ini, umat atau kita pasti menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, Yesus memperlengkapi murid-murid dan orang percaya bagaimana hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan, baik secara kelompok maupun secara individual. Itulah yang kita lihat dalam konteks khotbah di bukit, Matius 5 sampai Matius 7. Dalam khotbah di bukit, Yesus menyampaikan pengajaran tentang ucapan berbahagia, garam dan terang dunia. Yesus memenuhi hukum Taurat tentang nafsu dan perzinahan, perceraian, tentang sumpah, dan tentang mata ganti mata, mengasihi musuh, hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa, hal mengumpulkan harta, hal kekhawatiran, menghakimi, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, bahkan hingga sampai pada puncak dari pemberitaan itu tentang dua macam dasar. Dan nats kita saat ini adalah bagian yang terakhir itu dari khotbah Yesus di bukit yang mengatakan bahwa perkataan Yesus itu harus dilakukan, bukan hanya didengar. Yesus mengatakan orang yang mendengar dan tidak melakukannya adalah seumpama orang bodoh atau orang yang malas yang membangun rumah di atas pasir. Dalam hal ini, Yesus mempersiapkan umat manusia bahwa masalah, tantangan suatu saat pasti akan datang menghampiri kita. Maka Yesus telah memperlengkapi kita lebih dahulu dengan memberitahukan segala sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan bukanlah seperti obat yang dibutuhkan saat sakit, tapi firman Tuhan adalah kebutuhan yang terus-menerus kita konsumsi agar tahan terhadap berbagai tantangan. Bahkan saat tantangan itu begitu hebat, namun kita tetap masih memiliki pengharapan. Sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24, apabila dia jatuh tak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudari, fondasi sebuah bangunan memang tidak kelihatan, namun sangat menentukan ketahanan bangunan itu. Demikianlah iman kepada Yesus Kristus memang tidak kelihatan, tetapi dari semua hal yang kita anggap kuat di dunia ini, tidak ada dasar yang paling kokoh dan kekal selain daripada Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudari, ada orang yang mendengar perkataan Yesus bahkan takjub dan heran, namun tidak mau melakukan. Nah, sekiranya Anda ditanya, sudah berapa kali Anda mendengar firman Tuhan? Mungkin sudah ribuan kali. Kemudian pertanyaannya, apakah Anda telah melakukannya? Amin. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memberitahukan apa yang menjadi kehendak-Mu kepada kami. Oleh karenanya biarlah kami jangan hanya sebagai pendengar, tetapi juga melakukannya. Sebab dengan demikianlah kami menjadi bijaksana, kami menjadi kuat dan tahan terhadap berbagai cobaan yang menghampiri kami di dunia ini. Biarlah Tuhan tetap menolong kami umat percaya
yang selalu berserah diri kepadamu dan mengingatkan kami untuk selalu tunduk kepada aturan dan firman Tuhan, sehingga kami kuat menghadapi berbagai kesusahan, kesulitan yang terjadi di dunia ini, sehingga iman kami tidak jatuh, bahkan semangat kami pun tidak akan kendor, tapi semakin berapi-api dalam memuji dan mengikuti Tuhan. Ya Allah Bapa, jadilah kehendak-Mu dalam nama Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.